Bab 3458. Siapa yang duluan menyerang? Apakah si bodoh ini tidak melihat di depannya ada ketua Yun dan kepala suku Li? Mereka berdua mana mungkin memberikan kesempatan padanya untuk menyerang sampai ke depan dirinya. Lalu, ketua Yun dan kepala suku Li menyerang secara bersamaan, mungkin bisa menahan serangan Yoki Sing. Tetua Sing, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin membuat kekacauan di dalam kota Yongqing? Pada saat ini, Yoki Sing mendarat di tanah dengan ekspresi wajah masam, lalu berkata, si brengsek ini yang menyerangku secara diam-diam, walau aku membunuhnya di dalam kota ini, memang kalian bisa berbuat apa? Tatapan mata Yoki Sing dipenuhi dengan kebencian. Dia sudah sangat emosi. Dirinya adalah tetua Longsu fase penilaian 2 kegagalan. Alhasil, malah dihajar Eric Qin sampai terpelanting ke belakang di depan umum. Dia juga tidak tahu, tadi Eric Qin menggunakan jurus apa sampai bisa mengeluarkan kekuatan di atas fase penilaian 1 kegagalan puncak. Bahkan setara dengan kultivator fase penilaian 2 kegagalan. Dirinya sudah meremehkan lawan, barulah mengalami kekalahan ini. Meski tidak termasuk luka parah, reputasinya sudah hilang. Dia yang biasanya hidup dihormati di Longsu, mana mungkin bisa menerima penghinaan seperti ini. Kamu jangan lupa, sini bukanlah Longsu, kamu jangan berlagak di sini. Mita Yan dan ketua Zhu juga ikut bangkit. Tatapan Vinola Su menjadi tajam dan mendarat di sisi Eric Qin. Cekak, walau aku membunuh orang ini, apakah kalian berani membunuhku? Yoki Sing mencibir. Yoki Sing, kamu terlalu sombong. Kalau kamu berani menyentuh Eric Qin satu helai rambut, aku pasti akan langsung membunuhmu, ujar Caleb Song yang ada di samping dengan tenang sambil menggoyangkan araknya. Nada bicaranya sangat tenang, tapi Yoki Sing yang mendengarkan meredakan emosinya. Semua orang yang ada di sini, hanya Caleb Song adalah master fase penilaian 3 kegagalan. Yoki Sing tidak mungkin bisa mengalahkannya. Mereka tidak bisa menghentikanmu, tapi aku bisa. Meski aku membunuhmu, Ketua Ying juga tidak akan berani berkata satu kata pun, apa kamu percaya? Caleb Song. Tatapan mata Yoki Sing sangat tajam. Dulu Caleb Song sama sepertinya, masih berada di fase penilaian 2 kegagalan, tapi Caleb Song tidak tahu mendapatkan keberuntungan apa bisa mencapai 3 kegagalan. Hanya perbedaan 1 level, tapi sudah berbeda jauh. Tetua Sing, jangan menyerang. Setelah menenangkan hati, Sandi Han dan Tetua Qiu langsung terbang keluar dan membujuknya. Baiklah, aku tidak akan membunuhnya, ujar Yoki Sing yang sudah menenangkan hati dan merapikan pakaiannya. Tapi, dia sudah menyerangku secara diam-diam. Aku mau dia berlutut minta maaf di depanku. Tetua Sing, kamu memukul Tuan Qin sampai terbang keluar. Lalu, kamu ingin memukulnya sampai babak belur di depan umum. Sekarang kamu malah minta dia minta maaf denganmu, benar-benar tidak tahu malu. Teriak kepala suku Li. Aku memukulnya sampai terbang keluar. Jelas-jelas dia yang menyerangku secara diam-diam. Apa kalian semuanya buta ya? Yoki Sing memelototi mata ke arah Sandi Han. Ketua Han, apa yang aku katakan benar? Tetua Sing, kamulah orang yang memukul Eric Qin terbang keluar, ujar Sandi Han yang tak berdaya. Ada begitu banyak orang yang melihat, dia ingin memihak ke arahnya juga tidak mungkin bisa. Nah, betul, kan? Yoki Sing langsung tercengang. Sebelumnya Yoki Sing terkena serangan teknik tanpa nama dan ilmu tiada taraf Eric Qin, dia hanya berusaha untuk menahan kekuatan ini, jadi tidak peduli dengan kejadian yang terjadi setelah itu.
Alhasil, Eric Kin juga terbang keluar. Dia melihat permukaan tanah, masih tersisa bekas darah dan muncul lubang besar di kamar lantai 2. Sebelumnya dia terbang keluar dari lubang ini masih tidak menyadari kenapa ada lubang besar di kamar lantai 2. Tapi pada saat itu, dirinya masih menahan serangan Eric Kin, mana mungkin ada kesempatan untuk menyerang Eric Kin. Kalau begitu semua ini juga karena dia yang menyerangku diam-diam, barulah aku pukul sampai terbang keluar. Sandy Han dan Tetua Qiu bisa menjadi saksi. Otaknya mulai kacau dan tidak bisa mengingat kejadian yang terjadi sebelumnya. Ketua Yun dan kepala suku Li tidak berbicara apapun, langsung memandang ke arah Eric Kin. Lucu sekali, mana tahu Sandy Han adalah rekanmu, ujar Eric Kin. Masalah sudah sampai tahap seperti ini, bagaimanapun juga harus terus berakting. Tapi, kalian yang menyuruhku untuk berdiskusi, kalian pasti ada rekaman. Jangan bilang tidak ada, sekarang langsung keluarkan saja. Eric Kin malah yang lebih inisiatif. Di depan publik, kalau aku yang duluan menyerang, apa aku tidak akan mengakuinya? Ketua Yun dan kepala suku Li langsung tercengang dengan perkataan Eric Kin. Kenapa menjadi seperti ini? Orang lain tidak tahu kenyataan, tapi mereka tahu jelas apa yang terjadi. Bukankah dia yang memukul Yuki Xing sampai terpelanting ke belakang, kenapa sekarang malah membantunya? Betul. Aku hampir lupa. Sandy Han, cepat keluarkan video tadi. Dia berani membuat kekacauan di pusat kota, lalu memukul tetua Istana Bintang. Aku yakin ketua Yan pasti tidak akan mengampuninya. Yuki Xing langsung teringat kembali karena perkataan Eric Kin. Tetua Xing, tapi... Pada saat dia menoleh kepala, melihat Sandy Han yang berbicara terbata-bata. Kenapa? Kamu tidak merekam? Transmisi suara Yuki Xing kepada Sandy Han. Bukan. Apa kamu sudah lupa? Dalam video ini, juga ada adegan kamu memukulnya dan perkataan yang kamu ucapkan. Semua ini lebih baik jangan ketahuan oleh orang lain. Perkataanku. Yuki Xing membelalakan mata dan terdiam. Seketika langsung mengerti. Jika ingin mengeluarkan bukti tentu saja hanya satu cuplikan pendek. Kalau ingin membiarkan semua orang mengetahui hal yang terjadi di lantai 2, maka semua orang akan mengetahui dirinya tidak hanya mengancam Eric Kin, juga merendahkan Qingzu, Suezu dan Yanzu. Meski kekuatan Longzu sangat kuat dan berambisi, semua ini lebih baik jangan terlalu ditunjukkan. Di depan umum, semua peraturan daratan Jiushu ditentukan oleh Master Mulia. Siapa yang berani menentang, pasti akan menerima pembalasan dari semua kultivator dunia. Ditambah lagi sekarang dirinya hanyalah seorang tetua Istana Bintang Longzu, status yang sangat sensitif. Jika ada video ini ditunjukkan Eric Kin, mungkin masih bisa memfitnah bahwa Eric Kin yang memalsukannya. Tetapi video ini dari pihak mereka sendiri, bukannya akan meninggalkan bukti bagi orang-orang daratan Jiushu. Andai saja semua orang mendengar kata-kata ini, maka Longzu akan dalam bahaya, dirinya pasti akan diturunkan dari posisi tetua. Dasar brengsek. Muka Yuki Xing langsung memerah. Sekarang dia sudah mengerti, kenapa Eric Kin menurut pada perkataannya dan berpura-pura bodoh, lalu mengulurkan tangan ke arahnya. Karena pada saat dirinya bosan, sudah mengatakan perkataan yang tidak seharusnya dikatakan. Dengan demikian, walau Eric Kin tidak berhasil mengalahkannya, juga tidak akan kalah telak. Mereka tidak bisa membalikkan fakta. Eric Kin hanya seorang kultivator fase penilaian 1 penurunan menghadapi Master Pavilion benda berharga Raja Obat. Siapa yang percaya kalau Eric Kin yang duluan menyerang?
Sandihan, kenapa kamu tidak mengeluarkan? Apakah merasa salah ada di pihak kalian? Setelah melihat mereka berdua terdiam, kepala suku Li langsung berteriak untuk memaksa mereka bersambung.